Selamat malam, selamat datang di podcast kami. Saya adalah Mukti Widya. Kali ini kita bakal ngebahas yaitu tentang masa depan pendidikan bersama dengan teman saya yang sangat luar biasa, yaitu ada Muhammad Tarik dan Suryago. Dimana pasti yang dari judulnya aja masa depan dan pendidikan itu pasti sangat berhubungan erat gitu. Apalagi masa depan itu kan tidak bisa diketahui ya, apalagi pendidikan itu pasti akan selalu berubah-ubah dan tidak akan yang namanya selalu menetap atau monoton seperti itu aja. Ya, betul. Apalagi kan pas masa COVID gitu loh, dimana pendidikan itu harus banget yang namanya berkolaborasi dengan teknologi, yang namanya Zoom, Google Classroom, dan juga pasti dari ini tuh nggak melibatkan yang namanya murid dan guru juga gitu, dan melibatkan juga kepada orang tua dan yang namanya pemerintah. Bisa dibilang mengadopsi metode pembelajaran baru segala macamnya gitu ya. Benar banget tuh. Iya benar banget. Sama di COVID ini selain sisi negatifnya banyak juga sisi positifnya. Seperti Apa aja tuh? peningkatan keterampilan digital ya. Terus kesadaran kesehatan yang meningkat gitu. Sama dalam pendidikan itu juga meningkat dari sisi teknologinya gitu. Tidak monoton hanya di kelas dan murid itu terdorong untuk menggunakan teknologi untuk Teknologi ya. menggunakan teknologi gitu. Bagus. Lalu pasti kan kan tuh pasti berhubungan erat kan pasiennya namanya pemerintah dan masyarakat gitu. Apakah pemerintah tuh lebih mengedepankan pembangunan pendidikan atau gimana tuh? Pemerintah tuh banyak dana yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi pemanfaatan dana itu kurang efektif gitu karena di Indonesia tuh hanya banyak orang tetapi tidak dengan kualitasnya gitu. Apa ya? Biasanya bisa dibilang kayak pendidikan tuh terhambat karena apa ya? Kurang meratanya penyaluran dana-dana dari pemerintah. Kayak pelosok nggak sih? Bisa kita Nah, lihat gitu. itu bisa juga sih. Ya betul bisa. Terus juga terbatasnya juga koneksi juga mungkin ya kayak provider segala macam itu kan belum semua tercover gitu. Jadi salah satu apa namanya PR mungkin ya di pemerintah segala macam. Ngomongin soal pendidikan, Presiden Jokowi itu sebetulnya sudah menganggarkan dana sekitar 549,5 triliun itu untuk sektor pendidikan. Ini banyak banget ya. Gimana ya? Jadi pendidikan Indonesia tuh budgetnya besar, tapi kontribusi dan impact-nya itu ternyata relatif rendah gitu. Kita bahas ya dari baiknya dulu nih. Pertama, sistem pendidikan Indonesia tuh berfokus pada mata pelajaran inti ya. Jadi meskipun banyak orang yang berpendapat kalau Indonesia tuh terlalu generalis, banyak banget pelajaran atau orang tuh jadi kurang fokus. Tapi ternyata sistem ini tuh bisa ngebantu kita ngebangun fondasi dan pengetahuan yang solid. Jadi jangan heran kalau gimana ya, kalau lebih banyak generalis daripada spesialis gitu. Terus dari sisi baiknya gitu yang kedua, sistem pendidikan ini yang berstandar nasional, yang artinya satu kurikulum. Jadi terjaga banget dari kurikulumnya ini. Nah, dari kurikulum ini pemerintah itu akan membantu siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke lebih konsisten kualitasnya meskipun pada implementasinya kita tahu sendirilah banyak sekolah yang enggak imbang itulah. Dan yang ketiga ya, terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme. Ya, seperti upacara, terus mata pelajaran PPKN, ada juga sejarah gitu. Dan juga mungkin kebudayaan Indonesia. Nah, dengan mempelajari ini tuh adalah bukti sebagai sistem pendidikan kita tuh yang terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme juga. Eh, menurut gue ya, ada bagusnya juga. Kenapa? Karena siswa ini jadi lebih mengerti dan bisa apresiasi sejarah sih dan kebudayaan negaranya sendiri gitu. Nah, udah itu dari dampak buruknya itu konsep kurikulum ini gimana ya? Cenderung tidak relevan sih dengan kebutuhan masa kini. Ya betul banget. Terus yang kedua tuh wadah atau program yang melatih apa ya?
critical thinking. Jadi murid-muridnya itu nggak sering nanya, tapi lebih ke mencatat dan menghafal gitu. Iya, kurang ya soal kritisnya itu kurang, logika kritisnya itu kurang karena memang di sekolah itu lebih banyak untuk hanya mendengarkan saja itu dan menulis saja dibandingkan dengan untuk beradu argumen mungkin karena sistem pendidikan kita juga kayak apa ya bisa dibilang kita berargumen itu kayak dibilang gak sopan gitu sebenarnya itu yang apa namanya yang ngebuat kritisnya siswa itu berkurang gitu. Nah, betul. Saya baca-baca berita gitu. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya tapi malah dimarahin gitu. Gimana ya? Gimana pendapat kalian tentang itu sih? Kalau dari gue sih yang tadi itu yang tadi dibilang kayak itu karena sering apa namanya tertuju pada satu sumber gitu loh, tertuju pada satu sumber sehingga ya udah gitu dari siswa ataupun gurunya juga tertujunya sumber itu doang dari buku paket ataupun dari AKS. Nah seharusnya kan si siswa itu kan harus mencari juga gitu kan sumber-sumber yang lain yang dimana itu bisa ngasah juga kira-kira itu benar atau enggak sih ini tuh jawaban itu yang benar tuh yang mana yang pendapat yang salah itu yang mana jadi benar-benar logika uh, kritisnya siswa itu benar-benar diasah gitu kalau misalkan pembelajarannya seperti itu tapi kalau misalkan kita mengadopsi sistem pendidikan seperti itu aja ya itu tadi yang dibilang negatifnya itu. Oh, berarti tuh bisa dibilang kayak ini nggak sih? Kayak kalau misalnya sampai terjadi guru yang memarahi murid itu bisa dibilang kayak itu udah mendarah daging gitu nggak sih? Karena efek dari kurikulum yang sebelumnya gitu. Karena kan kalau bisa dibilang kayak di Indonesia tuh kalau yang gua rasain gitu loh, kalau di sekolah tuh kayak dari dulu tuh guru yang menceramahi gitu. Kayak kita pengen berpendapat tuh kayak nggak dapat gitu. Ya nggak sih? Kayak terus juga kalau dilihat kan ada perubahan kurikulum tuh. Kayak contohnya aja tahun 2013 di mana itu kayak bisa dibilang kayak bagi gue shock banget gitu. Karena di kurikulum tahun 2013 tuh kan kayak kita tuh dituntut banget buat yang namanya keterampilan ya nggak sih? Penilaian itu diubah terus kayak kita tuh harus jadi lebih aktif gitu loh kayak dituntut jadi aktif mungkin itu mungkin salah satu apa ya bisa dibilang kayak alternatif dari pemerintah nggak sih biar nggak ada yang namanya kayak hal-hal semacam itu lagi gitu. Oke, mungkin dari gua pertanyaan terakhir mungkin ya. Kan ini soal masa depan dan pendidikan gitu ya. Dan kalau masa depan itu pasti kan bersangkutan sama cita-cita dong, cita secara pribadi atau segala macam. Menurut kalian pendidikan itu penting nggak sih untuk untuk menggapai si masa depan itu atau cita-cita itu? Itu dong Mungkin dari kalau Mukti dulu. oke makasih Rik mungkin kalau misalnya cita-cita dengan pendidikan ya pasti pendidikan tuh sangat berhubungan banget nggak sih sama yang namanya cita-cita pasti ngebantu banget karena dari pendidikan itu kita bisa apa ya melatih terus menambah skill-skill kita terus menambah pengetahuan kita buat yang namanya nempuh yang namanya cita-cita terus juga cita-cita itu bisa jadi sebagai penyemangat sebagai sebuah motivasi buat yang namanya terus belajar biar yang namanya cita-cita kita tuh bisa tercapai dengan kan gitu. Karena jadi pendidikan tuh penting banget buat cita-cita menurut gue seperti itu. Dari Surya mungkin. Dari gue, pendidikan itu kata gue bagi masa depan atau cita-cita itu sangat penting ya. Yang ke satu tuh pendidikan ini bisa meningkatkan pengetahuan. Yang kedua meningkatkan keterampilan. Itu pendidikan itu membantu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses gitu dalam kehidupan. Yang ketiga tuh meningkatkan kesempatan. Nah, pendidikan ini membuka pintu kesempatan bagi individu seperti itu. Yang selanjutnya mungkin pemajuan masyarakat dan ekonomi. Nah, pendidikan ini salah satu faktor kunci dalam
memajukan masyarakat dan ekonomi sih, seperti itu. Nah, jadi pendidikan ini sangat penting sih. Tidak hanya memberikan manfaat bagi individual, tetapi pendidikan ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan masyarakat yang terdidik, itu dapat mengembangkan sosial, terus ekonomi sama budaya gitu. Oleh karena itu, pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang menurutku. Tanpa adanya pendidikan itu, negara mungkin tidak bisa maju gitu. Mungkin segitu sih pendapatku. Oke. Mungkin kalau dari pendapat gue ya, kalau pendidikan itu penting sih. Penting, misal gini, gue kasih contoh. Ada seseorang yang punya cita-cita jadi dokter. Dia gak mungkin dong belajar untuk jadi dokter itu dia gak mungkin belajar otodidak misalkan di YouTube atau di Google gitu. Pasti dia kan ngelanjutin buat dapetin dokter itu harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Bener banget itu. Iya, iya benar. Jadi menurut gue ya penting, pendidikan itu ya penting. Kalau misalkan pertanyaannya pendidikan itu penting ya penting menurut gue untuk melanjutkan ke apa yang pengen nantinya ke depannya gitu. Udah sih kalau menurut gue kayak gitu. Itu bisa disimpulkan kalau misalnya sebuah pendidikan tuh sangat penting dan sangat berarti bagi kehidupan manusia. Karena manusia itu tidak bisa tidak bisa beraktivitas kalau nggak ada pendidikan. Karena pendidikan itu adalah awal mula dari yang namanya manusia gitu. Karena kepintaran dan kebodohan manusia itu ada pada pendidikannya. Mungkin sekian untuk episode atau podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Surya dan Arik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like dan komen podcast kita. Saya Mukti Widya Jati, saya menutup. Sampai jumpa. Terima kasih.